Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohot, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang pada Selasa 18 Februari. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Johandani Raharjo Puro menjelaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara yang berlangsung pada hari ini yang dihadiri oleh pihak eksternal. Selain Arsin, pihaknya juga menetapkan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka. Polisi menjelaskan Arsin sebagai terlapor diduga membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 44 orang saksi dan menggeledah 3 lokasi, termasuk kantor desa dan rumah kepala desa Kohot. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, antara lain satu buah printer, satu unit layar monitor dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Termasuk pula dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Selain itu, penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama beberapa orang pemilik. Setelah hampir 3 minggu menghilang, Arsin muncul kembali di hadapan publik. Terakhir kali ia terlihat adalah saat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengunjungi lahan laut yang memiliki SHGB dan SHM pada 24 Januari lalu. Kemudian dalam konferensi pers di kediamannya pada 14 Februari, Arsin memberikan klarifikasi terkait penghilangan dirinya. Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyatakan bahwa kliennya tidak melarikan diri ke luar negeri, melainkan tetap berada di desa Kohot untuk menjaga kondusivitas masyarakat yang terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan penolak. Yunihar juga menegaskan bahwa Arsin hanyalah korban dalam kasus ini yang terjebak oleh pihak ketiga berinisial SP dan C yang menawarkan bantuan dalam penerbitan sertifikat. Kemudian, dalam pernyataan Menteri ATR PTN, yaitu Nusron Wahid pada Senin kemarin, ia menyebut bahwa di Tangerang, 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Sedangkan terkait modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang lahan ke laut, Nusron mengungkap bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum di tingkat bawah. Modusnya ada orang punya sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, oke? Jumlahnya 11,6 hektar. Tiba-tiba kan setiap sertifikat ada namanya NIB kan, nomor induk bidang kan. Lah ini NIB-nya dipakai, dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa setempat. Ini kita batalkan, kita hapus. Dan pihak-pihak yang terlibat yang memindah peta ini kita usut. Kenapa? Ternyata saya kemarin salah, yang memegang akun itu memang kalau nggak kepala kantor, kepala seksi. Ternyata karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, mohon maaf kan juga namanya menteri baru, saya dapat informasi kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan
akses akun gitu loh. Nah ini mereka yang main ini, tim di bawah ini. Tapi korbannya yang di atas. Kepala seksinya ikut jadi korban. Kenapa? Kan ini anak buahnya kepala seksi. Modusnya ada orang punya sertifikat, ada sertifikat. Jumlahnya 89 sertifikat. Dimiliki 84 orang. Oke? Jumlahnya 11,6 hektar. Tiba-tiba kan setiap sertifikat ada namanya NIB kan, nomor induk bidang kan. Lah ini NIB-nya dipakai, dipindah ke laut. Jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa setempat. Ini kita batalkan, kita hapus. Dan pihak-pihak yang terlibat yang memindah peta ini kita usut. Kenapa? Ternyata saya kemarin salah, yang memegang akun itu memang kalau nggak kepala kantor, kepala seksi. Ternyata karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, mohon maaf kan juga namanya menteri baru, saya dapat informasi kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun akses akun gitu loh. Nah ini mereka yang main ini, tim di bawah ini. Tapi korbannya yang di atas. Kepala seksinya ikut jadi korban. Kenapa? Kan ini anak buahnya kepala seksi. Kelihatan betul. Terima kasih kepada media dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan penanganan pagar laut di Tangerang. Yang kita ketahui bersama ada 263 SPBD sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Pohon, saudara Puka selaku Sekdes Pohon, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara KE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa diri, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (POADI), surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Pohon, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kadis Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024, di mana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Sultan Fauzi
tergesit dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Pohon. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pembekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil gelar perkara arah dan update terkait penanganan kasus di Desa Pohon Tangerang. Pak, kan disebutkan bahwa ini sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk kecekalan. Apakah artinya keempat ini belum ditahan dan apa alasan penyidik masih belum menahan keempat tersangka itu? Kan baru saja penetapan tersangka. Tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi penyidik. Kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil pasal tersangka itu kan by proses ya. Pak. Dan lanjutkan kembali saya sampaikan masalah Pak Gerlau bukan domain penyidikan terkait golongan 3. Kami melaksanakan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik. Jadi bukan siapa yang masang Pak Gerlau, bukan. Ini akan dibedakan dengan media bahwa kita setelah diketahui terbitnya SHGB di mana terpasang di Pak Gerlau, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja, rekan-rekan. Kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Dimana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan, karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan ya. Pak, kalau kita berbicara motif saat ini kita terus mengembangkan ya. Yang jelas tentu saja ini terkait dengan ekonomi tentang motif bagi mereka. Ini yang terus kita kembangkan karena dari pemeriksaan kemarin kita mungkin rekan-rekan media juga menanyakan bisa kok diperiksa ya, tidak saya jawab karena itu masih proses penyidikan. Kami melaksanakan kontrol. Kami melaksanakan kontrol antara sekdes, kades dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar. Uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga. Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Belum kita bisa kita uji lebih lanjut karena masing-masing memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan yang lanjut kita akan coba cek dulu deh. Yang menerima kuasa dari desa. Gimana? Yang orang baru itu yang sama proses itu dari notaris ya. Dari penerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan mungkin
seperti beberapa yang disampaikan oleh Kepala Desa Kokot menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa, ya itulah. Apakah nanti juga bakal menuntut ke program TPPU-nya nantinya? Alhamdulillah, kami saat ini masih konsentrasi pada proses pendidikan Kalau masalah TPPU kita akan gunakan dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut yang akan kita lihat secepatnya. Kan kemarin di penggeledahan kemarin kan disebutkan ada penyitaan transaksi keuangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.